Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini kita akan membahas sepatu Ortus 8 Annapurna. And my last name Blick, so I'm picking the tool up. Blick, gang, gang, my stepper gon' brush him if I press the button. Too drippy to scuff, The blick in the duffel, it came with a muzzle, so why would I touch it? Diamonds dancing flooded, we done turn nothing to something. Niggas be capping, bluffing, tweak, that's a hole in your muff. My stepper gon' brush him if I press the button. Too drippy to scuff, The blick in the duffel, it came with a muzzle, so why would I touch it? Diamonds dancing flooded, we done turn nothing to something. Niggas be capping, bluffing, tweak, that's a hole in your muffin. Oke, tapi sebelum kita masuk ke video pembahasannya, disclaimer terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan tidak ada campur tangan pihak manapun, sehingga apapun yang saya katakan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya, teman-teman. Langsung saja kita akan mulai bahas sepatu ini, mulai dari uppernya terlebih dahulu. Untuk uppernya teman-teman, Ortus 8 Annapurna ini menggunakan bahan single layer mesh gitu ya. Dan ini saya rasa cukup breathable untuk kelas sepatu trail run gitu ya. Karena biasanya sepatu trail run itu tebel-tebel gitu ya. Intinya mengejar durability ya. Cuma di sepatu ini agak berbeda karena terlepas dari TPU-nya yang di sini yang di bagian samping itu banyak. Untuk bagian layer atas khususnya di bagian atas jari-jari kaki kita itu dia menggunakan bahan single layer mesh yang mana ini menurut saya cukup breathable teman-teman, karena dia cukup bolong-bolong gitu ya, kelihatan kalau dari sini bolong-bolong, kemudian di sini ada reflektifnya gitu ya untuk keselamatan karena dia nanti nyala ketika malam hari ya kena cahaya. Terus untuk covernya ini plastik TPU ini lumayan banyak dari depan sampai ke belakang ya, cuma ini di bagian samping aja teman-teman. Lumayan untuk melindungi kaki kita dari terkena ranting ataupun melindungi sepatunya dari cepat sobek gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing sistemnya atau pertaliannya. Eh, ini saya cukup kaget karena Ortus ternyata pakai tali sepatu yang kayak gini ya. Yang saya rasa jarang banget Ortus pakai tali sepatu kayak gini, karena di sepatu runningnya itu kebanyakan Ortus pakainya tali sepatu yang bergerigi gitu ya teman-teman. Ini tapi di sini pakainya tali sepatu yang pipih ya gitu ya teman-teman. Cuma untuk performanya sendiri saya merasa bahwa ini bekerja dengan baik gitu ya, karena pada waktu saya pakai ini kemarin di Ungaran itu saya tali satu kali aja dia nggak lepas ya teman-teman. Karena biasanya kadang khususnya sepatu trail itu kebanyakan kalau saya pakai itu saya biasanya pakai talinya itu double gitu ya, nalinya itu double untuk mengantisipasi lepas. Cuman di sepatu ini ketika pemakaian pertama saya cuma tali satu kali dan aman ya teman-teman ya, di luar ekspektasi sebenarnya. Karena saya ngiranya bahwa tali ini tuh kayak licin gitu ya. Ternyata lumayan aman dan berhasil bekerja sesuai dengan fungsinya gitu kan. Kemudian kita lanjut ke bagian tangnya atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini lumayan minimalis seperti biasa, kalau Ortus buat sepatu itu ya pasti minimalis minimalis gitu ya. Apalagi tangnya gitu ya. Nih dia kayak bahannya itu kayak sweat sintetik gitu ya. Kurang tahu juga saya teman-teman. Cuma di sini ada TPU-nya, plastiknya di sini di bagian tengahnya itu ya. Teman-teman ada logo Ortusnya juga di sini. Ini lumayan memberikan struktur agar tangannya itu enggak lemah gemulai ke sana ke sini gitu ya. Cukup bagus dan juga dia bolong-bolong seperti biasa tangnya, menambah breathability pada sepatu ini teman-teman. Untuk performanya ya termasuknya baik gitu ya teman-teman, karena enggak
gerak ke sana ke sini, dia tetap stay di tempatnya dengan tang yang seperti ini. Dia nggak ada sabuknya di kanan kiri, nggak ada penyangganya di kanan kiri, dan ya walaupun tidak ada sabuk, cuman performanya menurut saya cukup baik, teman. Oke, upper sudah, kemudian tang sudah, tali sudah, kita lanjut ke bagian collar dan heel counternya, teman-teman. Di sini collarnya ini lumayan banyak paddingnya, ini bisa teman-teman lihat di sini. Dari depan sampai belakang ini lumayan banyak, Ini sangat jarang ditemukan pada sepatu ortus running biasanya gitu ya, karena biasanya tuh paddingnya sedikit-sedikit tuh, nah. Cuma di sini nih tebel banget. Nih, bisa dilihat. Dan ya bagus lah ya, menunjang eh, sisi kenyamanan dari sepatu ini gitu ya. Karena tadi uppernya udah minimalis gitu ya, single layer, kemudian tangnya dia setipis ini, ya nggak tipis juga sini, termasuknya tebel ya daripada sepatu ortus yang lain gitu ya, sepatu ortus running yang lain gitu ya. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Heel counternya ini strukturnya, wih, keras sekali teman-teman. Ini tidak bisa didorong-dorong kayak gini ya. Dan ini cukup untuk menjaga tumit kita agar tidak heel slip, teman-teman. Dan ya sangat bisa bekerja dengan baik heel counternya di sini. Intinya untuk bagian upper secara keseluruhan dari depan sampai belakang saya tidak ada komplain sama sekali dengan sepatu ini. Sepatu ini cukup memberikan kenyamanan dan juga performanya, baik itu mulai dari upper lacing system, kemudian lidah sepatunya hingga heel counternya. Good Ortus. Kemudian kita lanjut ke bagian yang perlu dibahas, yaitu midsole dan outsole-nya, teman-teman. Untuk insole-nya, nah, saya rasa nggak usah lah ya, karena ini Ortus sebagai insole yang biasa mereka pakai di sepatu running kebanyakan gitu ya, dan ini dilem gitu, jadi nggak bisa dicopot kayak 910 kayak Mills gitu ya. Ini dilem, teman-teman. Jadi kita akan langsung bahas ke midsole-nya saja. First impression yang saya rasakan ketika saya pakai sepatu ini itu adalah heel drop-nya itu tinggi, teman-teman, ternyata. Jadi dia dari ini yang belakang, yang sini deh, yang dia kelihatan. Ini dia dari belakang itu kelihatan tinggi banget. Kemudian di depan itu dia kelihatan pendek banget, teman-teman. Jadi saya merasa kalau sepatu ini itu heel drop-nya itu mungkin, kalau perkiraan saya itu ya lebih dari 1 sentimeter gitu ya, 10 milimeter gitu ya, teman-teman. Cuman saya juga nggak tahu pasti, tapi itu yang saya rasakan. Dan efeknya apa? Efeknya ini itu membuat kita lebih mudah untuk melangkah, teman-teman. Karena semakin tinggi heel drop, setahu saya itu semakin nyaman untuk kita buat berjalan gitu ya. Beda dengan yang zero drop. Kalau zero drop itu lebih enak untuk berdiri gitu. Jadi gitu. Saya juga tidak tahu ya alasannya apa, kenapa dia midsole-nya stuck-nya segini, kemudian heel drop-nya segitu gitu ya. Cuman untuk keseluruhan midsole-nya ini bisa dibilang lumayan empuk ya, teman-teman. Nggak kayak saya punya Guess Edition itu, menurut saya midsole-nya agak firm. Jadi dia lumayan enak. Dia enak untuk lari di track tanah gitu ya, trail tanah gitu ya. Dan nggak enak ketika kita nemu makadam atau jalan cor-coran atau aspal gitu ya, itu nggak enak banget. Cuman kalau ini saya merasa kalau midsole-nya ini lebih enak ketika ketemu eh jalan kayak makadam atau aspal gitu, teman. Karena dia memberikan cushion untuk kaki kita sehingga kita itu nggak gampang capek ketika ketemu eh jalan-jalan kayak gitu ya. Itu yang membedakan sepatu ini dengan sepatu yang saya punya sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya di sini, teman-teman. Outsole-nya ini Ortus memakai teknologi AR60 ya. Ini mereka kembangkan sendiri.
bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Lumayan kalau dilihat sih lumayan lumayan, mmm, menjanjikan gitu ya teman-teman, dengan grip yang seperti ini. Dan, setelah saya pakai sepatu ini kemarin di Gunung Ungaran, jadi kondisinya kemarin itu adalah habis hujan teman-teman. Ungaran itu habis hujan, saya, tek-tek itu pagi pagi ya, dan, trek-nya itu banyak yang berlumpur teman-teman. Dan sepatu ini itu ketika saya lewat trek yang kering, tanah yang kering, itu gripnya enak banget teman-teman. Dia itu menggigit dengan baik gitu ya. Cuman ketika dia lewat lumpur yang, atau tanah yang basah gitu ya, itu dia lumayan kehilangan gripnya teman-teman. Eee, jadi faktornya sebenarnya karena satu ini kan tinggi-tinggi gitu ya teman-teman nih. Statnya ini kan tinggi-tinggi gini ya. Nah, stat yang tinggi kayak gini itu dia malah memberikan, ruang untuk tanah itu bisa nempel di sekitar ya teman-teman. Jadi pada akhirnya, ketika sepatunya udah kotor gitu ya, udah penuh dengan tanah bagian outsole-nya, dia gripnya jadi berkurang teman-teman. Mungkin itu nggak cuma Ortus 8 aja ya, mungkin semua sepatu pasti akan begitu. Cuman, eee, entah kenapa saya merasa kalau ketika kondisinya sudah seperti itu, gripnya ini jadi, kehilangan sifat nge-grip-nya gitu loh, bener-bener lost grip gitu teman-teman. Jadi kadang saya yang seharusnya bisa ngegas gitu ya di jalur-jalur yang datar, ketika ada tanah becek atau tanah yang basah itu saya harus ngerem gitu karena takut kepleset kalau pakai outsole dari sepatu ini gitu loh. Beda dengan, eee, Nine Gas Agiden yang saya punya sebelumnya itu, justru lebih baik kalau ketemu tanah basah gitu teman-teman. Saya kurang tahu juga kenapa kayak gitu, cuma ya itu yang saya rasakan gitu lah. Ya itulah ya pengalaman saya ketika pakai sepatu ini, gitu teman-teman. Oke, saya rasa kita sudah membahas semua bagian dari sepatu ini ya teman-teman. Mungkin terakhir saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari saya mengenai sepatu ini. Jadi teman-teman saya akan amat sangat merekomendasikan teman-teman yang punya budget sekitar ya 600 ribuan gitu ya, dan bingung ingin beli sepatu trail gitu ya, kalian mau naik gunung ataupun coba-coba buat trail run tipis-tipis gitu ya, dan kalian punya budget segitu dan bingung mau beli sepatu apa, saya sangat merekomendasikan sepatu ini untuk teman-teman bisa pertimbangkan gitu ya, dan teman-teman bisa beli gitu ya, karena feel-nya cukup menyenangkan saya rasa. Dia lumayan fun ketika saya pakai, gripnya juga ya bagus lah ya, saya anggap bagus lah ya, gitu. Mungkin Ortus bisa nanti ketika sepatu ini upgrade selanjutnya mungkin gripnya nanti bisa diperbaiki lagi, bisa di-upgrade lagi, mulai dari shape-nya, kemudian sampai nanti bahannya gitu ya mungkin gitu ya, teman-teman. Seperti itu, eee, saran dari saya jika teman-teman memang punya budget 600 ribuan gitu ya, kalau teman-teman mau sabar itu saya melihat di online shop itu banyak yang jual Ortus Sakara atau Sierra gitu ya, itu di harga 800 ribuan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nambah sekitar 200 ribuan itu bisa dapat outsole Vibram teman ini. Dan ya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk beli yang, Vibram daripada sepatu ini karena ini ya Ortus yang buat gitu. Kalau Vibram itu kan udah heeh, developer sendiri gitu ya teman-teman. Seperti itu kalau dari saya teman-teman. Overall lumayan bagus pandangan saya mengenai sepatu ini, jadi teman-teman bisa cobain langsung gitu ya teman-teman, beli langsung teman-teman cobain, dan jangan lupa sharing pengalaman teman-teman menggunakan sepatu ini. Itu saja deh kalau dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video, review atau video vlog lainnya. Dah.